Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para habaib, para kiai, para guru, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita semua kepada guru-guru kita, keluarga besar almarhumlah Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Umar beserta Ibu Nyai Hajah Nafisah binti Kiai Haji Ahmad Kusairi, dalam hal ini Kiai Idris beserta seluruh zuriyah dan keluarga besar yang saya muliakan, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Saya datang ke sini tidak untuk mauidhah hasanah. Saya diundang ke sini itu kalau kata Gen Z kena mental. Naik panggung di mana-mana itu rasanya biasa. Tapi diundang ke sini itu istikharahnya 7 hari 7 malam, itu sholawat dibaca, Yasin dibaca, tapi hati ini tetap tidak tenang. Saya berhadapan dengan siapapun masih ada darahnya Kiai Sukron. Tetapi untuk ke Pasuruan ini luar biasa, Pak. Saya tadi itu mulai turun bandara Habib Mustafa itu ndredeg. Kalau ketemu beliau di Jember biasa saya, tapi kalau ke Pasuruan itu ada rasa terbayang. Saya dulu masih kecil ngelihat Kiai Hamid itu kayak apa, tiba-tiba diundang ke sini. Saya takut Kiai Idris ini salah orang gitu loh. Mungkin ada orang namanya Faiz, tapi mungkin bukan saya. Saya itu betul-betul luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang tadi disampaikan oleh guru saya, Profesor Sayyid Agil Munawar, ini soal barokah, itu saya percaya betul. Saya ini di antara anaknya Kiai Sukron yang najinya nggak khatam itu cuma saya. Tapi kalau khataman saya ikut. Aneh, khatam nggak ngaji, nggak pernah khatam, tapi khataman ikut. Sekarang lumayan laku di panggung-panggung nih. Jadi kalau ada santri sini khatam kitab ndak jadi kiai, itu namanya takdir ya. Karena yang sekedar khataman, saya tuh betul Pak, saya dulu nakal betul. Anaknya Kiai Sukron tuh yang nakal itu saya. Tapi dulu ada satu yang saya ingat betul, ajaran bapak saya. Saya ini dari kecil nakal Habib. Jadi santri juga, saya ini anak Jaksel Prof. Said Agil ya. Anak Jaksel itu agak-agak beda sedikit Kiai Kikin. Kalau santri Pasuruan itu santri sami'na wa atokna. Tapi santri Jaksel biar anak kiai itu sami'na wa pikir-pikir. Dinasehati itu tidak langsung dikerjakan, mikir, dibanding-bandingkan, logik. Maka nanti kalau ketemu sama Kiai Sukron tanya. Saya itu dari kecil suka berdebat dengan ayah saya ya, karena ayah saya itu kiai di atas mimbar, kalau di rumah kan bapak saya gitu. Jadi biasa makan sama-sama, biasa tidur sama-sama, saya biasa berdebat. Tapi saya dulu kecil ada satu Pak, yang ayah saya itu tidak boleh saya mendebat. Ini ayah saya keluar Maduranya ini.
Yang satu ini tolong jangan didebat. Apa itu Abi? Saya itu ke Hataman dulu, kalau ada pesantren di Jawa Timur, itu imtihanan era 70, 80, itu yang ceramah pasti ayah saya. Jadi kalau ada orang sepuh di Jawa Timur, itu ndak tahu Kiai Syukron Makmun, itu dipertanyakan NO-nya Pak. Ya, mungkin penyusup ini masuk ke sini, itu ya kan? Karena dulu hampir semua pesantren, saya kecil itu, kalau sudah ada acara haul sama imtihanan di pesantren manapun, itu saya boleh ndak sekolah sama bapak saya. Kirim surat ke kepala sekolah, anak saya Faiz libur sekolah seminggu. Ya, kiai itu kan kadang-kadang ngambil sifatnya Tuhan sedikit. Fa'alun lima yurid, ya, semau-maunya. Jadi dikirim ini surat. Saya nggak sekolah Pak, ngaji itu, tapi ayah saya pesan satu itu. Pokoknya nanti saya minta cuma satu. Kalau ketemu kiai, ketemu habaib, cium tangannya, lihat matanya. Kalau nanti kiainya mau, ini saya tidak bisa bahasa Jawa. Bapak saya itu orang Madura, ibu saya orang Singosari Malang. Jadi di tengah-tengah netral. Jadi saya ini agak sulit, Prof. Ya, saya kemarin ceramah di Madura, di Bangkalan, itu dibilang Kiai Jakarta. Tapi kalau saya ceramah di Jakarta, itu dibilang Kiai Madura. Jadi saya ini kiai yang bukan-bukan Pak, ya. Bukan Madura dan bukan Jakarta. Jadi saya itu tidak bisa bahasa Jawa, tidak bisa bahasa Madura. Saya bahasa Madura itu cuma tahu cuma dua. Yang pertama pese, yang kedua sekelangkong. Itu aja saya tahu. Ya, yang lain tuh mufradatnya saya tidak tahu. Ya, tapi kalau pese itu kata ayah saya itu pasangannya sekelangkong. Ini kalau pasangan nih pese sama sekelangkong pilpres maju menang satu putaran Mbak. Ya, ini kalau sudah pese sama sekelangkong itu menang satu putaran itu. Kan Gus Firjon tidak ada, tidak apa-apa, sudah tidak ada, ya kan? Nah, ini para hadirin, saya itu tidak bisa bahasa Jawa, tapi bapak saya itu pesan gini, kalau nanti sama kiai, kamu mau diidoni, nih, diidoni itu diludahin, buka mulutmu, pelan ludahnya kiai itu sampai masuk. Itu buat anak Jaksel berat Prof. Ya, ini udah orang masuk ke saya. Ini kalau zaman corona langsung disuap Pak itu. Ya, itu bukan droplet lagi itu dicekoi sama ludah itu. Masuk itu dulu. Ayah saya itu bilang, pokoknya besok asal nurut, cium tangan, lihat muka, diidoni. Pulang itu kamu masuk ke Aldiron. Dulu di Jakarta mall paling keren itu Aldiron. Kamu boleh ambil Nike, kamu boleh ambil Adidas. Jadi saya itu percaya betul barokahnya Kiai Hamid. Karena kalau sudah ketemu Kiai Hamid, saya cium tangan, apalagi diidoni, pulang, itu ijazahnya Allahumma Adidas. Masya Allah. Adidas yang cuma bisa saya impikan, itu semudah itu saya minta sama bapak saya, asal modal cium Kiai. Coba bayangin, saya dari kecil itu ditanamkan begitu. Jadi saya cium tangan biasa gitu, pulang. Ayah saya itu tidak ngomong apa-apa. Besar, saya ketemu sehari Jum'ah, ngaji di hauzah beliau itu. Sehari Jum'ah waktu itu belum jadi mufti, belum terkenal sekarang. Beliau itu ngaji. Begitu hatam, mau kasih ijazah, kayak Prof. Said Agil tadi itu. Sehari Jum'ah itu ngomong gini, nanti kamu kalau sudah saya ijazahkan, cium tangan saya, lihat mata saya, tapi tidak sampai diidoni, ya, tidak sampai diidoni. Berat ini kalau udah Mesir masuk, berat ini berat. Makanannya luar biasa ini, berat. Cukup lidah Pasuruan, rawon sama nguling aja yang masuk. Tapi kalau ludah ini tidak masuk ini Pak. Saya cuma bilang gini, pokoknya nanti cium tangan saya, lihat mata saya. Loh kenapa? Kata beliau, kalau kamu mencium tangan saya,
maka kamu pernah mencium tangan, yang tangan itu bertemu dengan tangan, yang tangan itu bertemu dengan tangan, tangan ini bersambung ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i cium tangannya Imam Malik, Imam Malik cium tangannya Nafi' an Ibni Umar an Rasulillah, maka tanganmu pernah berjabat tangan yang tangan ini bersambung sampai tangannya Rasulullah. Matamu melihat matanya ulama, maka kamu pernah bertemu dengan mata yang bertemu dengan mata, mata bertemu dengan mata sampai matanya Rasulullah yang melihat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Bayangin, tadi Prof. Said Agil itu ngasih ijazah musnad sampai katakan Sayyid Alawi, naik ke atas itu kan sampai ke Rasulullah. Ilmu kita, amalan kita, tradisi kita itu pasti nyambung ke para ulama, pasti nyambung ke Rasulullah, itu bisa dipastikan. Di Pasuruan rasanya nggak ada profesor fisika punya sanad sampai Einstein, nggak ada, ya, nggak ada. Ayo sekarang, ayo punya sanad, ayo. Apa orang Indonesia punya sanadnya Indonesia Raya sampai Wage Rudolf Supratman, ya, hadasana, terus sami itu huyakul Indonesia kan nggak ada. Tapi ilmu dan tradisi kita itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini pentingnya datang ke acara seperti ini, ketemu sama ulama, ketemu sama habaib, menyambung sanad, mata rantai. Kalaupun ilmu kita jauh dengan beliau-beliau, minimal tangannya pernah nyentuh, ya. Soal nanti surganya beda kelas itu wajar. Ya, iya Pak, orang kan beda makom tuh tidak sama, jangan nyamain. Bapak percaya enggak kalau makom orang enggak sama? Hah? Enggak percaya ini. Lihat air itu, Pak. Air itu di toko harganya 3.000. Tapi di tangan kiai, di tangan habib enggak mungkin 3.000. Ya. Saya ini soalnya pernah punya teman begitu, Kiai Idris. Enggak pernah keluar rumah. Enggak pernah keluar rumah. Santrinya cuma 20 gitu aja. Saya pikir-pikir, saya kalau nggak keluar rumah, masya Allah krisis ekonomi. Lah iya, kalau nggak keluar rumah, kiai-kiai Jakarta itu ambekan Pak. Enak kiai Pasuruan, kiai Jakarta nggak keluar dari Jakarta, masya Allah, ya kan? Ini bisa krisis 98 terulang di rumah saya. Nah, teman saya itu nggak pernah keluar rumah, tapi kok mobilnya bagus gitu ya, ininya bagus. Satu ketiga saya mampir ke rumahnya karena pernah murid dulu. Saya tanya, sampai di rumah? Ada Gus, boleh saya mampir? Mampir saya. Malam itu, saya masuk rumahnya, nggak ada yang aneh. Nggak ada lilin, misalnya kan ya. Ini yang ketawa pengalaman ngepet. Ini ada lilin, nggak ada yang aneh gitu. Tapi malam-malam, itu ada orang ngetok pintu. Langsung dibuka. Sederhana. Kiai, minta tolong Kiai. Apa? Anak saya sakit. Terus ya dokter sudah angkat tangan Kiai, refleksi sudah, bekam sudah, darahnya udah saya sedot pakai sanyo, udah sembuh-sembuh sudah, pokoknya semua sudah Kiai. Lalu ringkes Pak, minta air, tolong Kiai doakan. Itu airnya dia bawa sendiri itu dari rumahnya, itu dibuka ya, dibacain doa. Doanya enggak saya baca ya, ini rahasia perusahaan, enggak saya ijazahkan. Kalau yang ini, kalau doanya saya kasih tahu, bapak-bapak enggak datang ke saya, baca sendiri kan repot saya. Ini PPN saya berkurang lagi, NJOP turun ini kan begitu. Nah, dibaca ringkes banget, diudahin, tutup, ulangin. Sebelum pulang ngamplopi. Saya kan kalau soal amplop itu sudah pakarnya. Ya, nggak usah saya buka dari luar itu, saya udah tahu kok ini sahih li dzatihi apa sahih li ghairihi. Nah, kalau sahih li dzatihi itu dari panitia, kalau sahih li ghairihi dari tim sukses biasanya. Nah, itu. Jadi ada juga mustalahnya ulama di samping mustalahul hadis.
amplopnya itu Pak, Masya Allah, saya dari luar aja udah Masya Allah, kata saya, pantes dia nggak kemana-mana. Saya buka Pak, sohih jiddan Pak, sanadnya Ali lagi Masya Allah, kata saya buka, saya paham makom orang tuh beda-beda. Air di toko 3.000, di tangan kiai timbang doa nggak sampai semenit amal udah gitu, Masya Allah, itu kayaknya di atas UMR Pasuruan. Itu kalau kiai yang begitu Pak, nggak apa-apa Kiai Idris, biar bayar pajak 1000% dah apa-apa. Kenapa? Karena pemasukannya tadi kata Prof Said, dikeluarkan 1 masuknya 5 ya. Ini karena ndak ilmiah saya Pak, ya kan, saya ndak alim-alim banget, cuman cerita anak kecil dulu aja. Jadi saya dari kecil itu begitu. Saya lihat, ini yang terakhir nih ya, nanti ada Habib Mustafa soalnya. Saya biasa dengan beliau tuh ndak panjang-panjang sayanya, karena kalau saya ceramah panjang di depan beliau itu bid'ah Pak, bid'ahnya dolalah. Nah, kalau saya pidatonya pendek, ini bid'ahnya hasanah. Saya terus ngelihat ya, barokah yang saya terima kecil kayak begitu itu kalau saya lihat hari ini luar biasa. Hal kayak begini ini kan di dunia cuma ada di sini. Ayo ambil negara Islam, mana ada hal ngundang penceramah di amplopi itu, nggak ada ya. Di Mesir rasanya nggak ada amplop, di Saudi ya Allahumma firrahu warhamhu lah setelah cerai itu ya. Kalau udah ada undangan di Mesir itu, teman saya itu berangkat dari rumah itu niat puasa kayak nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri, Masya Allah. Tapi kalau diundang haul di Indonesia, Allahumma lakasumtu. Ini bahaya, lihat Pak, ini manfaatnya Masya Allah. Saya ketemu dengan para kiai, saya ketemu dengan, ini barokahnya orang-orang dulu bisa membuat nih Pak, haul itu simbol ngingat kematian, simbol bakti sama orang tua, simbol silaturahmi sama zuriyah guru. Ini kalau dipretelin hadisnya numpuk, tapi kalau disampaikan sendiri-sendiri banyak orang tidak silaturahmi sama guru. Tapi kalau ada haul itu jadi silaturahmi. Ini hebatnya orang dulu, bikin simbol isinya agama. Saya punya anak, cerita simbol sama agama. Anak saya nomor 2 itu suka sejarah. Jadi kalau liburan itu mintanya ke tempat bersejarah. Saya pernah sekali anak saya itu minta ngelihat Majapahit di Trowulan. Saya ajak ke Mojokerto, ya, sowan. Kalau sowan Kiai Kikin sering saya, tapi sowan Majapahit ya baru kali itu saya kan gitu. Saya sowan ke Majapahit, lihat nih. Sebelum masuk, kebiasaan saya kayak ke Borobudur itu mesti pakai gaib. Ada kalau bahasa umrohnya itu mutawif, karena mutawif itu pasti lebih alim dari kiai. Saya pernah Gus Kikin ada jamaah itu kayaknya mau menunjukkan kalau saya itu ada bodohnya. Ditanya apa aja saya bisa jawab. Itu jamaah nanya berapa menara Masjid Nabawi, Masya Allah. Ditanya berapa menara masjid, nah, nggak hafal saya Habib. Tapi mutawif hafal, karena kalau nggak hafal dipotong sama travelnya itu. Jadi kadang nggak ada kekurangannya. Jadi kalau tempat-tempat bersejarah itu saya bawa mudalil yang nunjukkan. Selesai dari Majapahit, saya bilang sama anak saya, nah kita harus ke Jogja, Abi ada acara di sana, ayo Bi, nanti sholatnya jamaah aja di Jogja. Ya, begitu masuk Jogja, anak saya bilang, tapi Bi, sholatnya di masjid yang bersejarah. Oh, berarti Masjid Gede Kauman kata saya. Ini yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono pertama. Sholat saya, anak saya itu kritis. Sebelum masuk tuh ngomong, Bi, Abi nggak nyewa orang? Oh, nggak usah nak. Ini masjid tempat bapakmu, ya kan? Sholat di situ, ngaji di situ, fikih masjid dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab sampai Fathul Izar tahu saya, ya kan? Lengkap itu, jadi nggak usah. Karena nggak usah, masuk saya ke masjid. Selesai sholat, anak saya itu nyubit lengan saya.
masjid ini aneh. Kenapa nak aneh? Di mihrabnya itu ada gambar salak. Ya, anak saya itu masih tertanam, selain manusia juga ada agamanya. Kan ada orang tuh, kalau ngelihat orang nanam cemara, ini diragukan keislamannya. Karena cemara itu pohonnya orang Kristen. Lah kalau pohon ada agamanya, kan kasihan burung gereja. Lalu kapan dapat hidayah, Habib? Mau datang ke jami diusir. Kamu bukan burung masjid, kamu burung gereja. Kan masih ada yang begitu tuh. Maka anak saya itu kritis. Ini maumu apa nak? Ya kalau di masjid itu yang pas kurma, anggur, zanzabil, ini kan buah-buah Qur'ani. Ini masjid nggak Islami katanya. Saya digitukan Pak, nggak bisa jawab. Karena saya baru kali itu juga ada lihat masjid gambarnya salak. Maka kebetulan di situ ada orang belangkonan, sarungan, beskap gitu. Saya tanya, Mas pengurus masjid sini? Nggih Pak. Boleh saya tanya Mas? Apa Pak? Katanya. Ini loh anak saya nanya, kenapa di mihrab ini ada gambar salak? Orang itu jawab, ini Pak di gambar salak karena ada hadisnya. Oh, denger ada hadis salak, saya itu mendadak goblok Pak. Saya mikir-mikir ya, saya itu sering dengerin pidatonya, ceramahnya, pengajiannya Profesor Said Agil Hussein Al-Munawwar. Nggak ada hadis salak tuh, nggak ada. Saya dengar, saya kepikir itu. Ini kemungkinannya dua. Dia yang pinter dan saya goblok gitu. Kenapa? Saya kok nggak tahu ada hadis salak. Saya penasaran kan, Mas jangan sembarangan kata saya. Ya betul Pak, ini ditulis oleh Kesultanan Mataram, itu berdasarkan hadis katanya. Saya mikir hadis apa? Begini Pak, tempat yang Bapak sholat dengan anak Bapak itu, dulu zaman Kesultanan Mataram, itu tempatnya kiai ngajarin santri. Saya mikir, mau ngajarin kayak mau tidur, apa hubungannya dengan salah? Kata orang tadi, apa Bapak enggak tahu? Dia enggak tahu kalau saya ketua MUI, ya kan? Dia ngomong, apa Bapak enggak tahu? Hadis yang mendorong orang untuk semangat cari ilmu bunyinya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, masya Allah. Nanti riwayat mutasilnya minta sama Prof Said Agil ya. Saya cuman sampai man salaka doang. Saya dengar kayak gitu, betul Pak, langsung diem. Saya pikir iya juga ya, kata saya, pinter juga dia ya. Saya tanya, oh ya, jadi ini man, iya Mak, iya Pak katanya. Orang Jawa kalau diajarin man salaka torikon yaltamisu itu kepanjangan. Kalaupun dia hafal nggak paham, kalaupun dia paham cepat lupa. Maka saya tadi berharap Prof Said itu ijazah yang pertama itu nggak diamalkan sama masyarakat. Karena kalau diamalkan sama masyarakat, saya mati gaya nggak bisa ceramah Pak. Ayo, seandainya Bapak nih ngelihat saya ceramah hari ini, yang saya ceramahin ingat semua. Tahun depan saya ceramah di sini mati gaya. Saya ngelucu apapun itu tahun kemarin. Saya lucu apapun, itu 2 tahun yang lalu di Masjid Malang, begitu dia. Nah, lihat, alhamdulillah murid saya tidak ada yang mengamalkan doanya Prof Said Agil Munawwar. Karena tidak ada yang mengamalkan, kaki saya masih kokoh di atas mimbar Prof. Masya Allah. Jadi ini luar biasa kata saya. Ini man salaka torikon, itu luar biasa. Jadi kalau nanti kata orang Jawa tadi, kalau diajarin hadisnya lupa Pak. Tapi kalau lihat salak, dia ingat man salaka torikon. Kan lebih soleh dari orang sekarang. Orang sekarang lihat salak, yang diingat ini salak Bangkalan, Pondok, apa salak Condet Jakarta, kan begitu ya. Saya keluar Pak. Begitu keluar, anak saya narik lagi di pintu luar itu yang jalan ke Vina, bahasa Arabnya itu apa? Selasar. Di pintu. Gambarnya itu kue wajik. Bapak tahu wajik enggak? Yang segi 4 itu yang manis banget. Anak saya narik saya, bi, lihat bi, gambarnya wajib. Saya tanya, mau apa? Ya nasi mandi lah, kayak maulid gitu kata Habib ya. Nasi mandi, sambosak, itu kayaknya pas lah. Kenapa kok ini wajib? Saya kan sudah kalah mental nih kan, nggak berani jawab saya. Tanya sama orang ini,
Mas, ini kenapa wajib? Jawabannya buat saya stres, Pak. Kata orang ini ada ayatnya. Masya Allah, saya tambah kepikiran. Kalau hadis nggak tahu tuh wajar. Di antara ulama berbeda pendapat, itu berbeda pendapat bukan pendapatan Habibnya ya. Ulama berbeda pendapat itu diantaranya kan kata guru saya dulu, at-tafawut fi ma'rifatil hadis, adanya kesenjangan. Ada orang yang tahu hadis banyak, ada orang yang tahu hadis sedikit. Yang tahu berfatwa pakai hadis, yang nggak tahu pakai logika, maka hukumnya mukhtalifah, selesai. Tapi kalau Quran kan muttafaq alaih, kalau bahasa hadisnya mujma' ya cuma 6.236 itu. Saya inget-inget, apa ada surah wajib, kata saya. Nggak ada, yakin, ala yakin. Tapi ayat wajib ini apa? Saya tanya, Mas, ayat apa? Kata orang tadi, Pak, di sini dulu, ini tempat para kodi. Apa kodi itu ya? Hakim, pengadilan negeri. Hakim memutus perkara. Jadi kalau ada orang berselisih, ada orang salah, itu diputusnya di serambi masjid. Saya tanya, apa urusan sama wajib? Kata dia, ayat Quran, Pak. Waji'ah, Masya Allah nih ya, waji'ah. Nanti soal ini boleh atau enggak kiroatnya beliau yang berfatwa, Prof. Said Agil. Saya cuma menyampaikan. Kata orang tadi kan ayatnya ada, Pak. Waji'ah yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kata orang tadi ini ditempelin wajib supaya para hakim, pejabat negara ingat nanti hari kiamat akan didapatkan kepada dia neraka jahanam. Kau boleh bermain dengan hukum di dunia, tapi nanti di akhirat hancur. Ini yang tepuk tangan, yang tidak dapat bansos. Saya sudah pengalaman, Pak, ceramah di mana-mana. Itu kalau begini tepuk tangan, ini yang bermasalah sama bansos, Habib nih. Ya. Betul? Saya dengar begitu, Pak. Kepengen jadi presiden saya. Kalau saya jadi presiden, semua kantor polisi, semua kejaksaan, semua pengadilan, semua kementerian, saya tempelkan gambar wajib. Kau menang di dunia, dibakar di akhirat. Kau kaya di dunia, miskin di akhirat. Setuju? Nah, ini yang setuju, yang belum bayar pajak. Lihat nih, coba Pak. Orang dulu itu simbol satu aja. Coba semua abdi negara, pejabat negara, semua pejabat negara tempelin wajib. Kecuali polisi yang awal saya, jangan Gus. Itu polisi baik tadi ya. Ya, polisi baik tadi. Saya tadi saya enggak tawassul dengan siapa-siapa tadi. Tawassulnya dengan PJR. Ya. Karena kalau saya tawassul dengan kiai tetap macet. Tapi kalau tawassul dengan polisi beres. Tapi kaca tadi agak saya buka, takutnya saya dianggap yang datang nih yang naikkan 1000%. Oh bahaya itu. Jadi kacanya saya buka supaya tahu yang dikawal ini mau ceramah, bukan yang mau nyusahin rakyat gitu Pak. Nah ini pasti yang punya masalah sama polisi ini ya, yang senyum-senyum ini yang SIM-nya mati kayaknya nih. Nah itu simbol itu luar biasa. Yang terakhir nih, simbol sederhana Pak. Kalau nanti simbol, lihat buku boleh hilang, ilmu boleh tidak tersampaikan, tapi simbol itu terbaca. Saya keluar nih yang terakhir, tidak saya jelaskan semua masjid. Kalau semua masjid Jawa saya jelaskan, ngundang lagi aja Pak, jangan acara haul ya, fikih masjid Jawa gitu. Ini begitu keluar, anak saya tarik tangan saya lagi, Habib. Lihat Bi, yang ditanam pohon sawo. Karena di rumah ibu saya di Singosari Malang itu banyak pohon sawo dulu. Sekarang udah tidak ada orang nanam sawo Pak. Yang ditanam besi sama semen, ya. Karena untuk panen itu petani sedih, nanemnya menderita, pupuknya sulit, kalau ndak sulit mahal, kalau ndak mahal dicolong. Itu kemungkinannya cuma 3 ya. Itu nggak ada orang sekarang mau jadi petani itu karena terpaksa. Kalau untung-untungan udah ndak lah. Itu saya lihat pohon sawo, anak saya bilang, lihat Bi, pohonnya bukan kurma, sawo. Saya tanya ini, hadis sudah,
Quran sudah. Ini kalau pakai NO, jangan-jangan ijma. Saya berpikir, ijma apa kata saya? Dan kias apa? Saya tanya sama orangnya, Pak, ini kenapa yang ditanam itu pohon sawo? Dia bilang, Bapak tahu, kalau Bapak masuk masjid, yang paling afdol dalam masjid itu ngapain? Saya bilang, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu Pak, yang paling sempurna kan lurus. Maka imamnya sebelum sholat ngomong, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf. Masya Allah. Jadi ngelihat sawu itu masuk lurus. Coba orang dulu soleh Pak. Orang sekarang di Jakarta kebangetan. Ada orang Madura Habib. Saya ngimami Isya itu, kok pas dia manggang sate Habib depan masjid. Saya kan Allahu Akbar, kepikir saya, ini sate Madura, Ponorogo apa Betawi punya nih, kata saya. Lihat, orang dulu begitu masuk masjid itu simbol. Maka haul seperti ini itu simbol. Simbol mahabbah kepada guru, simbol menjalin silaturahmi. Juga tidak kurang penting yang tadi kata guru kita, simbol pengingat kematian. Hari ini haulnya Kiai Hamid yang ke-44. Tahun depan berarti haulnya Kiai Hamid yang ke-45 kalau Bapak hidup. Iya betul kan? Kalau Bapak mati, maka tahun depan haulnya Kiai Hamid yang ke-45 dan haulnya Bapak yang pertama. Silakan kalau ada yang mau duluan, ahlan wa sahlan. Tapi ini namanya simbol. Semua ajaran agama dirangkum satu, acaranya namanya haul. Kita bisa istifadah semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Terima kasih kepada keluarga besar Kiai Abdul Hamid, para zuriyah. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari beliau-beliau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.